Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi tentang sosok Swangi, di mana sejarah Swangi dan bagaimana Swangi itu berada di Alor. Nah teman-teman, isi kali ini yaitu menguak mitos sihir Swangi dari Alor NTT. Bagaimana kelengkapannya? Simak video selanjutnya. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara beruntung karena wilayahnya terdiri dari ribuan gugusan pulau yang dihuni ribuan suku dengan adat istiadat dan budaya sendiri, sehingga tidak ada yang menyangkal kalau Indonesia adalah negara yang sangat kaya budaya. Nusa Tenggara Timur merupakan satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dengan nilai yang tak kalah menarik dibandingkan dengan budaya lain dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Kabupaten Alor, satu dari belasan kabupaten kota di NTT, memiliki mutiara budaya yang disebut Swangi atau sihir. Sebagaimana suku-suku lain, suku Alor juga mempercayai adanya kekuatan supranatural yang berpengaruh terhadap kebaikan maupun dapat menimbulkan keburukan terhadap kehidupan manusia. Swangi di mata masyarakat awam saat ini lebih banyak dianggap sebagai penyebab keburukan, sehingga dengan mudah orang mengatakan kata Swangi yang harus dihindari. Padahal di luar anggapan buruk tersebut, Swangi merupakan satu mutiara kebudayaan yang pernah digunakan dan berlaku sejak zaman nenek moyang. Pada masa sekarang, mungkin adat istiadat kepercayaan terhadap kekuatan supranatural sudah tidak relevan lagi. Namun, secara kebudayaan hal ini harusnya dibingkai dalam bingkai emas kekayaan khazanah budaya Indonesia. Martin Maure SH, putra Alor, pernah melakukan penelitian dan menelusuri tentang Swangi tersebut lebih dalam di Kabupaten Alor. Hasil penelitian yang diakuinya penuh tantangan berjudul sebagai faktor kriminologen di Kabupaten Alor menyebutkan Swangi merupakan penyatuan manusia kepada roh-roh halus yang menguntungkan dan menjadi fenomena sosial adalah merugikan. Menurut ahli sejarah dan budaya Alor, Peter Livere, Swangi atau Migining yang ada di Alor berasal dari luar pulau Alor atau Migining atau Kua. Swangi luar itu hadir di Alor bersamaan datangnya nenek moyang suku Alor yang datang dari berbagai daerah bahkan negara lain, yakni dari India, Timor, Kaisar, dan pulau-pulau di sekitar pulau Alor. Namun di Alor sendiri juga sudah ada roh-roh penghuni pulau yang telah menyatu dengan orang-orang tertentu yang menghendaki dan menyembahnya. Mitos suku bangsa Alor yang melayani Swangi berasal dari Alor, Mugining Atok, dan dari luar Alor, Mugining atau Pua ditemui dalam dua mitos yang menggambarkan hadirnya dan berkembangnya Swangi di Alor. Keduanya adalah Swangi asal Pandai dan Swangi asal Maspora. Mitos Swangi asal Pandai menceritakan pada suatu hari zaman dahulu kala di Takala, Kecamatan Alor Timur, tinggallah seorang perempuan asal Kumwora atau suatu tempat di pedalaman Alor Timur yang memiliki keahlian membantu kelahiran maupun meramu obat-obatan. Suatu ketika, saat perempuan ini sedang mencari kerang di pantai, datanglah nelayan-nelayan dari Pulau Pandai dan membawa perempuan tersebut ke Pandai. Dalam masa penculikan tersebut, perempuan ini membantu orang-orang Pandai dengan keahliannya. Setelah tinggal lama di Pandai, perempuan ini memohon agar dia diperbolehkan kembali ke Alor dan permintaan ini dikabulkan. Bahkan atas jasanya, orang-orang Pandai menghadiahnya berbagai hadiah makanan dan emas batangan. Namun, berbagai hadiah tersebut ditolak oleh perempuan ini
dan dia hanya mau menerima hadiah sebuah periuk berbulu manusia atau berambut yang berisi ramuan berkekuatan gaib. Singkat cerita, perempuan ini diantar kembali ke tempat asalnya di Takala, tempat dia pertama kali diculik. Perempuan ini kemudian kembali ke kampung asalnya di Kungwora. Pada awalnya, periuk berambut tersebut digunakan sebagai penjaga kampung dari serangan gaib musuh dari kampung lain. Periuk ini diyakini bisa menolong sekaligus dapat menyusahkan penduduk atau disebut makonina atau suanggi. Dalam perkembangannya, tersebarlah kabar tentang manfaat periuk tersebut sebagai cikal bakal suanggi di Alor. Sedangkan mitos suanggi asal Maspora diceritakan berawal dari pasangan suami istri asal Maspora atau sebuah pulau kecil di dekat Kaisar yang datang ke Alor Timur secara gaib, atau Tikele Mayangka, atau terbang dan merayap menjangkau tujuan perjalanan jauh dalam waktu singkat. Pasangan suami istri dengan kekuatan gaibnya sampai di Tanjung Managomu dan melanjutkan perjalanan ke Bubulete Ringmana di Alor Timur dan selanjutnya menetap di tempat itu. Pasangan suami istri bernama Mamolo dan Kalpenda tersebut hidup tenang, namun kemudian terusik ketika datang sejumlah orang dari suku Tanglupui bernama Lanomoa, Lunamang, Lansafon, Feratang, Luna Bising, Mobising, dan Talit Lala. Mereka lalu bertaruh dengan kekuatan gaib mereka. Malang, dalam pertempuran tersebut, Mamolo terbunuh di Baluta Ringmana, sementara istrinya, Kalpenda, yang saat itu dalam kondisi hamil berhasil menyelamatkan diri ke Pamangkumalang. Dalam mitos diceritakan 3 orang suku Tanglapui, yakni Lanamang, Lansafon, dan Talit Lala berhasil menemukan Kalpenda di daratan Lantoka, tepatnya di Pamangkumalang. Mereka kemudian mengurung Kalpenda untuk hidup bersama mereka agar suanggi perempuan ini membantu mereka menangkal serangan gaib dan menghadapi orang Pamangkumalang. Dalam perkembangannya, keturunan suku Tanglupui menjadi 12 suku yang disebut Kulasku Pusaku, yang artinya bangsa yang berhati sosial. Sebanyak 12 suku berhati sosial tersebut yakni Pulolong, Balolong, Panmo, Mitamo, Pukola, Talwata, Tangkita, Tanlala, Tangkula, Tangmaki, Kakabula, dan Watabula. Sekian cerita mengenai mitos Suanggi yang berada di Alor. Mungkin masih banyak cerita-cerita mistis sosok-sosok Suanggi yang berada pertama kali di Alor. Dan cerita ini saya dapatkan dari media sosial dan saya rangkumkan dalam bentuk video. Semoga Anda terhibur teman-teman. Sekian dan terima kasih.